Baik, terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun berada, hari ini sama-sama kita memperingati momen pencurahan Roh Kudus selama 10 hari sampai kepada hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita kembali akan menikmati firman Tuhan dalam momen pencurahan Roh Kudus. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Tema firman Tuhan hari ini menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat 2000 tahun yang lalu ada momen di mana murid-murid begitu menanti-nantikan apa yang menjadi janji Bapa melalui Yesus Kristus. Apakah janji Bapa itu? Yaitu Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, umat Kristiani dimanapun kau berada, firman Tuhan ini berkata kepada kita dengan satu tema, yaitu menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Kalaupun kita tahu Bapak, Ibu, Saudara, bahwa pencurahan Roh Kudus itu momen puncaknya adalah pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ke-50 setelah Paskah, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, di sini murid-murid pun melakukan hal yang sama. Tidak menutup kemungkinan kita juga memiliki kesempatan yang sama. Jikalau dari antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita belum terima, kita belum merasakan, kita belum menerima pengurapan secara khusus dari Roh Kudus, maka hari ini kita bersama-sama melihat satu berkat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menerima pencurahan Roh Kudus? Dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita pahami bahwa murid-murid di sini melakukan satu ketaatan. Kenapa saya katakan ketaatan? Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke Bukit Zaitun, di mana aku akan diangkat. Kira-kira begitulah, saudara, arti pengertiannya. Dengan kata lain, pada saat
murid-murid bersama-sama dengan Yesus di Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem dan kamu akan terima Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, murid-murid kembali ke Yerusalem dan mereka berada di satu rumah yang mereka sewa. Apa artinya saudaraku? Untuk kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita harus memiliki ketaatan. Di sini murid-murid taat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisakah murid-murid tidak terima pencurahan itu? Bisa. Setelah mereka dari Bukit Zaitun, mungkin mereka bisa pergi ke rumah mereka pulang masing-masing. Atau mereka mungkin pergi ke tempat yang lain, saudara. Tapi itu tidak dilakukan oleh murid-murid, melainkan mereka taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kenapa mereka taat? Karena mereka ingin menerima janji Bapa itu. Kenapa mereka taat? Karena mereka ingin menerima pencurahan Roh Kudus itu. Kenapa mereka taat, saudaraku? Karena mereka ingin mengalami satu pengalaman rohani bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa mereka melakukan satu ketaatan yang jauh lebih besar mungkin dari apa yang mereka rasakan. Ada satu kerinduan yang dalam sehingga mendorong mereka untuk taat. Mereka kembali ke Yerusalem. Saya baca sekali lagi ayatnya. Di situ dikatakan, maka mereka pergi seperjalanan sabat jauhnya. Saudara, di dalam ketaatan itu maka ada harga yang harus dibayar. Perlu kita ketahui, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem maka ada selang waktu yang begitu panjang. Ayat ini berkata seperjalanan sabat, itu artinya kurang lebih 1 hari mereka berangkat dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk mereka tinggal. Jadi di dalam ketaatan itu mereka bayar harga. Apa harga yang mereka bayar? Adalah mereka tidak mementingkan apa yang menjadi mungkin kecapeannya. Mereka berjalan sampai kurang lebih 6-7 jam. Mereka capek, tetapi karena mereka mau menikmati bersama-sama dengan Roh Kudus, menikmati perjumpaan Roh Kudus, maka rasa capek yang mereka rasakan itu mereka abaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan harus dibayar dengan harga. Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Seperjalanan sabat itu bukan waktu yang cukup singkat, saudara. Kalau orang berjalan kaki, kurang lebih itu adalah 7 jam. Kalau mereka mungkin pakai onta, kurang lebih pun mungkin sekitar 5-6 jam. Tapi mereka di dalam ketaatan itu, yang mereka ingat adalah satu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka harus terima pencurahan Roh Kudus. Mereka harus terima, saudaraku, apa yang dijanjikan Bapa melalui Yesus Kristus. Dan mereka di dalam ketaatan itu ada kerinduan yang dalam, sehingga apapun yang menjadi rintangan mereka untuk mereka bisa sampai ke Yerusalem, mereka hindari, mereka abaikan itu semua. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, di dalam ketaatan mereka membayar satu harga yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita terima satu pencurahan Roh Kudus, maka kita membutuhkan satu ketaatan yang dibayar dengan harga. Apa harga yang harus kita bayar, saudara? Mungkin kita harus beri waktu kita secara khusus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala waktu kita ini banyak terbuang. Kadangkala waktu kita ini banyak kita abaikan begitu saja. Untuk hal-hal duniawi kita bisa lakukan sesuatu. Tapi kenapa untuk momen sekali setahun ini, saudaraku, kita selalu berkata tidak ada waktu. Harga yang harus dibayar mungkin adalah waktu kita hari-hari ini.
Maka berikanlah waktu kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita beri waktu kita kepada Tuhan, maka di dalam bayar harga tersebut, saudara, Tuhan perhitungkan itu menjadi suatu ketaatan mutlak. Sehingga apa yang kita minta, kita rindukan, yaitu Roh Kudus, akan dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita harus bayar harga, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menikmati perjumpaan kita dengan Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan dalam ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus, janji Bapa yang diberi melalui Yesus Kristus itu adalah bertekun dan sehati, saudara. Kata bertekun dan sehati itu artinya bukan dilakukan sekali. Kata bertekun dan sehati itu dilakukan berulang-ulang. Mungkin hari ini dia berdoa belum terima Roh Kudus. Besok lagi berdoa belum terima Roh Kudus. Besok lagi berdoa belum terima Roh Kudus. Sampai mereka terima Roh Kudus. Itu yang disebut dengan ketekunan. Kenapa, saudaraku? Karena ketekunan ini berbicara ada pengulangan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang tekun itu artinya setiap waktu dia melakukan hal yang sama, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka bertekun dengan sehati. Ini penting. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di tengah-tengah kamu, saudara. Mari karena itu ajaklah suamimu, ajaklah istrimu, ajaklah anak-anakmu, atau ajaklah orang-orang terdekatmu, Bapak Ibu Saudara. Ambil satu action di mana kita harus terima pencurahan Roh Kudus dengan kita bertekun dan sehati, saudara. Ajak orang-orang yang mungkin punya kerinduan yang sama dengan saudara. Jangan halang-halangi mungkin anakmu ingin ikut menikmati perjumpaan dengan Roh Kudus. Tapi ajaklah mereka menjadi bagian supaya kita bisa mengundang hadirat Allah, saudara. Nah, ini adalah momen terpenting. 10 malam kita, 10 hari 10 malam. Saudara, mungkin saudara berkata bahwa apakah momen pencurahan Roh Kudus itu hanya sekali setahun? Saya mau katakan kepada saudara, pencurahan Roh Kudus itu terjadi ketika zaman rasul-rasul. Tetapi hari ini Roh Kudus terus bekerja bagi setiap orang-orang yang punya kerinduan, bagi setiap orang-orang yang punya hati, bagi setiap orang-orang yang ingin menikmati perjumpaannya dengan Roh Kudus. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita bisa menikmati pencurahan Roh Kudus itu, maka kita harus sehati. Engkau harus sehati, engkau harus bertekun di sana. Bawa orang-orang yang siap, saudaraku, mengundang hadirat Allah. Jangan bawa orang-orang yang ugal-ugalan, yang tidak mau, yang tidak punya kerinduan. Tapi bawa orang-orang yang siap, saudaraku, dengan rohnya, dengan hatinya, dengan luapan perasaannya, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita bertekun dan sehati, maka kita akan terima pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah bahwa kita harus taat. Dan di dalam ketaatan itu kita harus bayar harga. Ada harga yang harus dibayar, saudaraku, supaya kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Mungkin waktu kita yang hari-hari ini mungkin sulit, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di momen saat ini, saudaraku, pemerintah mengatakan untuk stay home di rumah masing-masing. Itu artinya masih banyak dan banyak waktu yang bisa kita pergunakan untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudusnya, saudaraku. Dia akan begitu siap masuk di dalam hati kita jikalau kita bersedia dengan waktu kita yang banyak, saudaraku, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus.
Dan yang kedua saudaraku, kita harus bertekun dan sehati. Bertekun itu artinya melakukan terus saudaraku, sampai kita bisa menerima, sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kemarin engkau belum terima pencurahan Roh Kudus. Mungkin hari ini pun engkau sambil berdoa engkau belum rasakan pencurahan Roh Kudus. Sampai saya mau katakan, terus lakukan sesuatu sampai engkau terima pencurahan Roh Kudus. Karena saya percaya akhir zaman ini pekerjaan Roh Kudus akan lebih besar. Tuhan berikan, Tuhan curahkan bagi orang-orang yang rindu di dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengakhiri firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah bayar harga. Tidak cukup dengan bayar harga saudara, mari engkau bertekun. Pilihan ada di tangan kita saudara. Sama seperti murid-murid, pilihan ada di tangan mereka. Apakah mereka harus meninggalkan dan tidak mengikuti apa yang Yesus katakan, pergi ke Yerusalem sampai engkau terima janji Bapa, atau kita saudaraku pergi kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, kita taat di dalamnya. Nah saudara, pilihan ada di tangan kita. Hari ini jemaat-jemaat Tuhan, pilihan itu ada di tanganmu. Kalau engkau ingin menikmati pencurahan Roh Kudus, maka pilihannya ada pada saudara. Apakah engkau ingin melakukannya atau engkau tidak melakukannya? Apakah engkau akan berdoa dengan sungguh-sungguh atau engkau hanya pergi main-main saudaraku keluar, tidak tentu arah. Semua kembali dan berpulang kepada kita. Saudaraku, kalau kita tentukan pilihan bahwa kita mau stay home menikmati hadirat Allah, maka saya percaya saudaraku, Roh Kudusnya akan turun bagi setiap kita orang-orang pilihan Tuhan. Nah, amin untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan mari sama-sama kita berdoa